hijrah, maka pentingnya mendapatkan mentor yang tepat tuh. Mentor atau guru, Ustaz ya? Atau guru yang tepat. Nah, gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Ya. Ustadz mohon doanya agar saya istiqomah dalam berhijrah, katanya. Amin ya Allah. Nah, ketika saya berusaha istiqomah dalam berhijrah, namun dalam prosesnya itu saya ada berkomunikasi via WA dengan lawan jenis, berarti istiqomah saya gagal. Mohon silakan Ustadz dijawab. Baik, yang pertama ketika kita hijrah itu kan meninggalkan seluruh kemaksiatan. Iya. Maka itulah kembali kepada pentingnya seorang guru tadi itu yang bisa memahamkan segala bentuk kemaksiatan. Kemudian orang yang hijrah itu dia bersegera meninggalkan seluruh kemaksiatan. Kalau meninggalkan komunikasi ini tetap dia komunikasi bagaimana, Ustaz? Ya itu berarti kan maksiat masih kan? Oh gitu. Iya. Nggak ada apanya, Ustaz? Nggak ada benang merahnya atau batasannya gitu? Ya tak ada. Berarti tetap haram, Ustaz? Ya yang haram lah. Jadi kalau misalkan komunikasi misalkan untuk menanyain tugas gitu. Oh itu boleh. Oh itu boleh. Dalam hal-hal urusan, misalnya dalam urusan pekerjaan kalau dia bekerja. Iya. Sebatas urusan pekerjaan tuh boleh. Sebatas itu aja. Ya, sebatas pekerjaan. Kalau misalnya dia ini satu kampus kuliah, sebatas menanyakan urusan perkuliahan boleh. Itu boleh. Ya, sekolah sebatas urusan sekolah. Yang tidak boleh itu, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Yang tidak boleh itu ya melebihi dari itu. Contohnya, Ustaz? Contohnya nanya misalnya nomor sepatu. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung ya. Nomor jilbabnya berapa? Nanya alamat rumahnya di mana, terus nanya udah makan belum gitu. Itu sudah lari. Sudah lari. Boleh. Gitu ya. Berarti kalau nanya-nanya seputar tugas atau pekerjaan itu boleh, Ustaz? Yang pertama begini dong. Iya. Hijrah itu dari awalnya dia itu senang dengan kemaksiatan, menandakan dia hijrah itu kebalikan dia. Senang kepada amal soleh. Senang kepada amal soleh, kemudian membenci setiap bentuk kemaksiatan. Itu harus dicatat nih. Selama kita masih senang bermaksiat, termasuklah tadi itu masih komunikasi dengan ahwat, masih pacaran, ya kan, masih ngambil. Tapi dia komunikasi, haram. Iya. Tapi dia Ustaz gini, Ustaz, dia komunikasi dengan akhwat ini, dia nggak ada rasa suka kayak gitu, nggak ada syahwat naik, nggak ada nafsu gitu, Ustaz. Dia hanya sekedar memang sifat bawaan manusia, Ustaz. Kadang ada suka mengganggu, tapi memang rasanya itu nggak ada. Itu tetap dikatakan berdosa atau tidak, Ustaz? Berdosa. Maka hukumnya antara laki-laki dan perempuan di dalam syariat Islam itu infisal. Dia terpisah. Dia tidak boleh bercampur. Dia tidak boleh berkomunikasi. Terkecuali hal-hal yang dibolehkan. Nah, itu tadi yang dibolehkan. Selebihnya itu tak dibolehkan dan itu dosa. Wala takrabu zina. Jangan engkau dekati pintu-pintu zina. Pintu zina itulah berkomunikasi dengan lawan jenis yang tidak ada hubungan, yang tidak ada keperluannya. Itu namanya pintu zina. Tapi niatnya baik, Ustaz. Niatnya baik. Contohnya mengingatkan nanti malam sholat tahajud diteleponnya, kan niatnya baik, Ustaz. Itu tetap haram, Ustaz. Bagaimana? Lah apa urusannya kita dengan dia? Kalau kan ada orang tuanya. Oh gitu iya, oke. Kalau misalkan mengingatkan pengajian, nanti malam ada pengajian Uwais Abu Najumis itu. Nah, itu bagaimana? Itu boleh. Itu boleh. Itu boleh. Oh, itu boleh. Sampai sebatas itu aja ya. Sebatas itu. Nanti kalau berlanjut lagi itu baru boleh. Itu kan mengingatkan. Nampaknya kan kelihatannya baik ya, benar ya. Kayaknya itu niatnya baik, mengingatkan tahajud, mengingatkan jangan lupa makan, itu kan baik kan. Gitu kan. Lalu apa urusannya kita mengingatkan dia? Kita ini saudara bukan, ya kan, orang tuanya juga bukan gitu. Nah itu yang dalam Islam itu dilarang hal-hal begitu tuh doh. Gitu. Karena itu pintu zina. Nah itu kita dilarang mendekati pintu zina. Komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, nah, itu yang dilarang oleh syariat. Maka dia sudah masuk dalam pintu-pintu zina. Sekalipun awalnya tidak ada rasa, tapi karena seringnya berkomunikasi, maka setan akan menumbuhkan rasa. Witing Trisno jalaran songgo kulino, kata orang Jawa. Artinya apa? Artinya itu pertemuan itu yang membuat dia itu jatuh
Iya. Nah, itu. Ustaz kok bisa pakai bahasa Jawa? Itu kan semboyan Oh. sudah umum lah maksudnya, Bang. Oh, gitu. Itu dia tuh. Oke. Jadi hijrah itu dari awalnya cinta kepada maksiatan menjadi benci. Jadi membenci apapun perkara maksiat. Itu orang yang hijrah. Nah, barulah dia minta istiqomah. Lah kita ini masih hubungan dengan ahwat kok minta istiqomah gimana? Iya. Maka dudukkan dulu perkara hijrah, sudah clear, barulah minta istiqomah. Oke. Dah cukup dulu saya. Teman-teman kalian, jadi itu sudah alhamdulillah sudah terjawab. Kemudian pertanyaan yang ke berapa nih? Keempat, ya. Pertanyaannya, ketika seorang muslimah, ini berarti ini dari akhwat nih Ustaz. Ya. Ketika seorang muslimah menikah, ya, maka semakin terbatas waktunya untuk bergerak dalam syiar Islam. Ya. Tidak seperti saat dia masih single. Ya. Nah, bagaimana menghidupkan semangat terus bergerak dalam dakwah dan syiar Islam, dan bagaimana agar tidak mudah patah semangat ketika menemukan hambatan dalam jalan dakwah? Ya. Silakan Ustaz. Baik, ini juga banyak kesimpang siuran di tengah muslimat kita yang sudah berkeluarga. Iya. Sebelum dia berkeluarga, dia aktif mengikuti majelis-majelis di mana Iya. saja karena tidak ada ikatan, ya. Setelah menikah. Maka yang harus dipahami, ketika dia setelah menikah, maka pahalanya itu ada di rumah yang paling banyak. Oh, di rumah mana? Tetapi catatan kembali yang di awal tadi itu. Iya. Jangan kita ini menjalankan satu kewajiban lalu meninggalkan kewajiban yang lain. Thalabul ilmi itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Iya. Dakwah itu juga kewajiban dan tak boleh ditinggalkan. Walaupun laki-laki maupun perempuan. Kewajiban itu laki-laki dan perempuan. Thalabul ilmi, dakwah itu kewajiban setiap muslim dan muslimat. Selama ini kita mengira laki-laki ya. Laki-laki saja. Padahal itu dakwah kepada setiap manusia, Iya. manusia baik laki-laki dan perempuan. Lalu, Kemudian setelah menikah berarti dia ini tambah kewajiban. Gitu loh. Kewajiban mengurus suami, anak, rumah tangga, nyapu, nyuci. Itu dia. Lalu bagaimana dia untuk berdakwah untuk apa tadi Ustaz, seperti Thalabul ilmi. Iya, thalabul ilmi, Ya, bagaimana? tetap itu wajib. Tinggal dikoordinasikan, dikomunikasikan kepada suami. Nah, itu. Oke. Gitu. Jadi kewajiban semua tetap berjalan. Maka orang yang muslimat yang sudah menikah itu juga sudah punya batasan. Misalnya ketika dia ini pengemban dakwah, dakwah keluar kota yang harus bermalam, maka dia tidak boleh berangkat sendiri tanpa didampingi oleh mahramnya. Berarti suami harus ikut. Iya. Kalau enggak, muhrimnya harus mendampingi, berarti tak boleh dia bermalam. Nah, itu sendirian. Tidak boleh hukumnya. Kalau tidak bermalam, boleh Kalau sendirian. tidak bermalam boleh. Sendirian. Kan? Sendirian, tapi sebagusnya ditemani. Gitu. Ya kan? Nggak boleh sendiri. Perempuan ini bahaya kalau dia jalan sendiri kan? Bahayanya apa Ustaz? Ya bahaya lah. Wanita itu jalan gitu. Oke. Itu ya, kewajiban tetap berjalan loh ya. Iya. Thalabul ilmi tetap berjalan, maka dikomunikasi dengan suami. Maka mencari suami bagi akhwat itu harus cari suami itu yang juga memahami agama. Iya. Kemudian itu suami juga yang aktif menjalankan aktivitas kedua hal tadi. Jadi sama-sama yang memahami. Jadi suami tidak akan menghalangi istrinya untuk menjalankan kewajiban kepada Allah. Iya. Gitu. Kalau enggak bahaya nih kan? Istri di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Tapi sebetulnya romantis ya Ustadz ya, kalau ada dapat akhwat yang alim, ketemu ikhwan yang alim, lalu menikah sama-sama pergi pengajian bareng. Masya Allah, luar biasa dakwah bersama. Iya, dakwah bersama. Ya kan? Saling menemani, saling menguatkan, ya kan? Saling mengingatkan. Iya, saling mensupport. Dan itu pahala lebih besar lagi Ustadz ya. Besar, Masya Allah kan? Apa yang diceritakan tentang agama, tentang umat, ya kan? Di mana saja romantis nggak itu kan? Masya Allah, gitu ya. Nanti cari istri yang begitu. Nah, ini Ridho ini masih single gitu. Masih banyak peluang lah ini kan. Pemuda yang soleh ini, Masya Allah. Tapi Ustadz begini Ustadz, katanya fakta sekarang yang akhwat ini, kalau akhwat kan alim, yang perempuan gitu, mereka nggak mau cari yang
alim, cowok alim, karena mereka beranggapan nggak usah cari cowok yang alim tuh nanti kita akan dipoligami gitu ya. Aku mencari cowok yang biasa-biasa aja, nggak taat agama. Itu bagaimana Ustaz, perempuan seperti ini? Ya, wanita yang tidak paham agama pasti cara berpikirnya begitu. Tetapi akan ada penyesalan nanti itu ketika dia ketemu jalan hijrah, lalu dia tidak mendapati suaminya sesuai ekspektasi dia, maka dia akan terjadi penyesalan. Maka disitulah banyak retak rumah tangga, perpisahan. Terpisahlah tadi, akhirnya cerai atau terjadi perceraian. Akibatnya apa? Akibatnya apa ya? Jadi itu, karena dia tidak memahami agama di awal. Nah, itu. Kenapa dia melakukan? Kenapa dia cara berpikirnya begitu? Kenapa pilihannya begitu? Karena ketidakpahaman terhadap agama. Gitu. Tapi setelah ada sentuhan hijrah lalu dia belajar agama, maka timbul penyesalan. Gitu. Apalagi pernikahan itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu apa? Misaqon ghaliza, perjanjian yang agung, perjanjian yang berat. Karena perjanjian itu sangat berat, maka dibutuhkan pemahaman agama yang benar antara laki-laki dan perempuan supaya bisa mengikat perjanjian yang agung tadi. Nah itu dah. Kalau enggak dia tidak akan mau, ya enggak akan sampai lah pemahamannya kan. Itu ya. Nah, kalau akhwat yang paham agama, pasti dia mencari laki-laki juga yang paham agama. Kalau dia mencari orang yang tidak paham agama, maka dipertanyakan, berarti pemahaman agamanya itu hanya baru sampai lisan. Atau niatnya tadi itu perlu diluruskan kembali. Gitu. Kenapa dia tahu? Misaqon ghaliza. Dia butuh imam yang mengerti tentang kehidupan akhirat. Dia butuh imam yang mampu menyelamatkan dia. Nah itu. Yang mampu membuat dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Itu sahih. Itu dia. Kan harus tahu kan, imam tadi itu yang tahu jalan ke surga. Kemudian melakukan, bukan hanya tahu tapi nggak melakukan, tapi tahu, tapi dia berusaha sekeras mungkin, semaksimal mungkin untuk betul-betul dia sampai kepada tujuan akhirat yang selamat tadi. Nah ini pesan buat akhwat. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz. Siap. Pertanyaannya, bagaimana bila kita punya balita? Balita ya, bukan wanita. Balita ini anak kecil Ustaz ya. Bagaimana bila kita punya balita sehingga ibadah kita tidak seperti biasanya saat kita belum memiliki balita? Apakah itu termasuk tidak istiqomah dalam beribadah gitu? Ibadah kita berkurang Ustaz. Di dalam Islam itu ada rukhsah namanya kan, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebelum dia punya balita, dia rajin tahajud. Ya, mungkin bisa bangun tengah malam tahajud. Duha. Kemudian ketika dia punya balita sudah mulai terforsir waktunya, mungkin kurang tidur dan seterusnya. Itu kan perkara nafilah, perkara ibadah sunnah. Mungkin dia tidak bisa melakukan serutin sebelum dia punya balita. Tetapi dalam perkara kewajiban itu tetap tak boleh dilalaikan. Jadi istiqomah terhadap ketaatan yang bersifat wajib. Istiqomah meninggalkan keharaman, karena itu wajib juga kan. Wajib meninggalkan apa yang diharamkan, dan itu tak boleh, dan itu tetap harus dipegang gitu kan. Nah inilah pentingnya komunikasi terjalin antara suami dan istri. Kalau keduanya paham, ini kan enak ini kan. Abi, aduh sayang gitu kan. Aduh, ini Umi mau tahajud. Ini tolong ya, ini si Dede. Enak nggak itu kan? Jaga Dede ya. Atau Abi dulu deh tahajud gitu kan. Ganti-gantian kan. Kalau misalnya ke majelis ilmu, misalnya nih ya, ke majelis ilmu bisa bergantian. Harus dibawa anak itu, jangan ditinggal. Karena anak itu harus dibiasakan dari kecil mendengarkan sesuatu yang baik. Gitu kan. Hari ini kan enggak, anak dibawa ke majelis takut rewel, ganggu, ribut dan seterusnya. Ini salah ini. Jadinya tinggal di rumahnya. Tinggal di rumah. Justru anak-anak itu kalau bisa ya dari kandungan itu ya sudah diajarkan kepada hal baik, ke majelis ilmu, dibawa dakwah dan seterusnya. Walaupun mereka ribut-ribut main-main, ya nggak apa-apa. Yang penting mereka dengar gitu. Ya mereka dengar. Ya namanya anak-anak itu ya begitu ribut. Mana bisa disuruh diam? Sedangkan orang tua ya masih ada yang ribut, apalagi anak-anak gitu kan. Benar nggak ini?
Nah itu. Nah inilah pentingnya kembali lagi memilih pasangan tadi itu. Oke. Dan ingat, Allah akan apa namanya mengkolonikan namanya. Koloni itu apa, Ustaz? Memasangkan. Nah itu dia nggak pernah salah, gitu kan? Jadi pemaksiat itu tetap akan dipasangkan dengan pemaksiat. Oh gitu. Orang alim itu akan dipasangkan dengan orang alim. alim. Tapi benar-benar alim loh ya. Iya. Yang soleh tadi, laki-laki soleh, dia akan dipasangkan dengan wanita solihah. Itu udah pasti. Tapi benar soleh menurut Allah, bukan menurut manusia. Iya. Gitu loh. Itu sudah pasti. Udah pasti. Karena Allah menciptakan manusia itu berkoloni-koloni, berpasang-pasangan, dan Allah tidak pernah salah memasangkan hambanya tadi. Itu sudah memang udah hukum. Iya. Hukumnya gitu ya. Iya. Ini nampaknya istrinya ini taat, Iya. tahajud, terus tinggal kok suaminya pemabuk. Nah. Tapi ternyata suami istrinya taatnya hanya untuk pribadi. Oh, Ternyata dalam muamalah masih masalah. Berarti dia bukan taat. Dia masih melawan orang tua. Dia tak taat dengan orang tua. Ini kan banyak ini kan. Iya. Kemudian juga dia masih menggibah, suka menggunjing. Ini bukan taat, bukan solihah. Gitu. Dia komunikasi, dia muamalahnya mesti berantakan. Iya. Itu bukan dikategorikan wanita yang solihah. Jadi dihukumi dia itu solihah, kelihatan alim itu bukan bukan pada perkara zahiriyah saja, ibadah makhdo saja tidak. Itu juga sudut pandang yang harus diluruskan. Gitu. Tapi kalau memang misalkan dia memang alim, Ustaz, si istrinya alim misalkan, dapat juga suami yang mabuk. Nggak bisa, nggak mungkin. Nggak mungkin, Ustaz? Nggak mungkin. Secara logika kita bantah begini. Wanita yang aktif di majelis ilmu, wanita yang aktif dakwah, siapa yang berani mendekatinya? Orang yang di majelis juga. Nah itu kan, kira-kira ada nggak orang mabuk? Bisa nggak ketemu kapan mereka? Nggak akan bisa. Iya. Lalu di mana letak jodohnya gitu kan? Nah, tentu orang mabuk tentu nyari yang cewek yang mabuk juga, ya kan gitu kan? Dalam satu tempat kan? Iya, dia aktivitasnya di mana kan gitu? Kan orang-orang yang pemabuk itu tentu di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat ya tadi itu nggak mungkin. Iya kan? Dia mendapatkan wanita pengajian. Tapi kalau misalkan gini, Ustaz, dia mabuk tadi kan, oke. Yang si wanita ini tempatnya di pengajian. Iya. Tapi bisa jadi, Ustaz. Maksud saya gini, Ustaz, yang laki-laki mabuk ini, aku pengen berubah, aku harus ada pasangan hidup, kata dia. Jadi dia cari, Ustaz. Iya. Bisa, Ustaz? Iya bisa, karena dia sudah taubat. Gitu. Gitu. Kan ada keinginan hijrah. Gitu. Kemudian ketika dia ada keinginan hijrah, lalu kemudian dia amalkan hijrahnya itu. Dia betul-betul mencari. Iya. Nah itu. Maka dia jauh lebih baik. Kenapa? Ketika dia hijrah itu dosanya diampuni semuanya dari masa jahiliyah dulu. Asal betul-betul prosesnya benar ketika dia hijrah, maka dia akan diberikan jodoh yang terbaik gitu. Langsung dapat jodoh yang terbaik ya? Iya, jodoh yang terbaik. Oke. Karena dia posisinya sudah mulia, maka dia akan mendapatkan juga wanita yang mulia. Lalu bagaimana, Ustadz, orang-orang yang mabuk, orang-orang yang diskotik, kapan mereka hijrah? Sedangkan mereka tidak pernah terdengar pengajian, tidak pernah mau hadir pengajian, tidak pernah masuk. Tapi Ustadz, ada teman-teman kita yang jamaah tablik itu, ini kita langsung cut-cut langsung. Itu maksud saya itu gimana, Ustadz? Jadi orang-orang itu mendapat indahnya itu bagaimana? Cara mendakwakan kepada mereka itu bagaimana, Ustadz? Orang-orang yang mabuk, orang-orang yang memang lokasi di situ dan tak pernah ada dengar pengajian, Ustadz. Iya, yang pertama begini, hidayah itu posisinya bukan ditunggu. Hidayah itu harus dicari, dijemput. Hidayah itu bisa datang kapan saja, melalui siapa saja. Misal, kan nggak 24 jam dia mabuk. Iya, betul. Kan dia ada juga di rumah. Iya. Kadang dia ada juga bergaul ngopi. Nah, di situ kita datangin. Kita datangi. Bukan kita mendatangi tempat-tempat itu. Oh gitu. Misalnya kita punya teman nih yang masih gemar kemaksiat kan? Iya. Nah itu kan kita mungkin bisa telepon, ngopi di mana, ketemu ngobrol. Iya. Nah disitulah ada sentuhan-sentuhan ketika kita bicara agama, lalu dia mendengar, tersentuh. Nah disitulah hidayah datang dari gitu.
Jadi kalau kita datangi ke tempat maksiat mereka, kita dakwakan itu, jangan. Itu apa? Salah, Ustaz? Salah. Sekalipun niatnya benar, tapi caranya tidak benar. Gitu ya. Jadi niat benar harus juga caranya itu juga harus benar. Gitu. Karena satu paket tadi itu kan. Oke, itu aja Ustaz ya. Baik. Cukup Ustaz. Alhamdulillah telah terjawab 5 pertanyaan tadi ya teman-teman. Oke. Mungkin alhamdulillah sudah terjawab tadi. Jadi pertanyaan terakhir tadi sudah terjawab, maka apa namanya? Sudah selesai. Nah, buat kawan-kawan juga, apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar di video ini ya, di bawah ini nanti. Tanyakan. Jadi nanti kalau teman-teman yang bertanya, akan kita jawab lagi pertanyaan itu dalam bentuk video. Video berikutnya. Ya. Nah, begitu maksud saya, Ustaz. Insyaallah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz telah menyempatkan waktunya. Nah, insya Allah nanti pertanyaan teman-teman akan kita buat namanya yang bertanya, kita buat namanya dan kita tanyakan lagi kepada guru kita Ustadz Uwais Abu Najmi. Demikian, mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.